Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai ekuitas. Anggota kelompok kami yaitu Fiorelia Claresa dengan akhiran NIM 14, Salsabila Ayu dengan akhiran NIM 417, Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465, Nadia Stefani dengan akhiran NIM 487, Abdillah Raffi dengan akhiran NIM 463, dan Citra Eka dengan akhiran NIM 483. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekuitas secara formal dan semantik. Ekuitas secara formal didefinisikan sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Artinya, ekuitas mencerminkan klaim pemilik terhadap aset perusahaan setelah seluruh kewajiban kepada pihak ketiga diselesaikan. Sedangkan secara semantik, dari sudut pandang kesatuan usaha, ekuitas dipandang sebagai utang kepada pemilik, menunjukkan bahwa dalam konteks entitas sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari pemiliknya, ekuitas merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik yang akan diselesaikan di masa depan. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan ekuitas dan juga kewajiban. Nah, yang pertama ada pada penyelesaian klaim. Nah, di ekuitas, pemilik perusahaan atau pemegang saham menyelesaikan klaim setelah semua kewajiban terpenuhi. Nah, di kewajiban, kreditor harus dilunasi pada tanggal tertentu dan memiliki prioritas di atas pemilik dalam likuidasi. Nah, untuk yang kedua ada pada akses terhadap aset dan juga keputusan. Nah, di ekuitas, pemilik memiliki akses penuh terhadap aset dan berhak mengambil keputusan operasional. Nah, sedangkan di kewajibannya, kreditor tidak memiliki akses atau kendali atas penggunaan aset dan juga pengambilan keputusan. Nah, di poin ketiga ada di substansi perjanjian. Nah, di ekuitasnya pemegang saham berbagi laba residual dan menanggung resiko operasional yang lebih besar. Nah, sedangkan di kewajibannya kreditor mendapat imbalan tetap berupa bunga dan pokok pinjaman sedangkan resiko yang lebih kecil. Kemudian komponen-komponen ekuitas dan sumber perubahannya. Ekuitas pemegang saham diklasifikasikan atas dua komponen penting, yaitu modal setoran dan juga laba ditahan. Yang pertama, modal setoran. Modal setoran dipecah menjadi modal saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan juga komponen lain yang merefleksi transaksi pemilik atau misalnya saham treasury atau modal sumbangan. Nah, modal setoran ini juga ada beberapa. Yang pertama ada modal yuridis, di mana sumber perubahannya ada penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan, dividen saham, konversi obligasi atau saham istimewa terkonversi, dan juga stock subscription. Kemudian yang kedua ada modal setoran lain, di mana sumber perubahannya ada premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen, likuidasi, kemudian restrukturisasi kapital, dan juga revaluasi aset. Untuk modal yuridis sendiri timbul karena ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan terhadap pihak lain. Bentuk ketentuan hukum ini adalah bahwa saham harus mempunyai nilai nominal atau nilai minimum yang dinyatakan untuk menunjukkan hak yuridis. Modal yuridis merupakan jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis. Sedangkan modal setoran lain itu bertujuan untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi dan juga perubahan akibat transaksi modal. Kemudian untuk komponen lainnya ada laba ditahan. Laba ditahan atau modal bentukan terdapat sumber perubahannya, yaitu laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan juga perubahan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Nirmala dengan akhiran NIM 465. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan modal setoran dan modal bentukan. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada aspek sumber dana. Jadi untuk modal setoran itu sumber dananya dari kontribusi pemegang saham baik berupa uang tunai maupun aset lainnya yang disetorkan ke perusahaan sebagai bagian dari pendanaan awal atau tambahan modal. Sedangkan untuk modal bentukan terbentuk dari hasil aktivitas operasional perusahaan, khususnya dari laba bersih yang ditahan dan tidak dibagikan sebagai dividen. Selanjutnya ada aspek tujuan pembentukan. Jadi untuk modal setoran tujuannya untuk menyediakan dana awal atau tambahan guna membiayai operasional perusahaan. Sedangkan untuk modal bentukan untuk memperkuat struktur permodalan internal perusahaan melalui akumulasi laba. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada aspek kepemilikan. Untuk modal setoran, aspek kepemilikannya secara langsung mencerminkan hak kepemilikan pemegang saham karena disetor oleh mereka.
Sedangkan untuk model bentukan, hasil akumulasi kinerja operasional yang meningkatkan nilai perusahaan, tetapi tidak menambah porsi kepemilikan secara langsung. Kemudian yang terakhir ada aspek penggunaan. Untuk model setoran, penggunaannya sebagai dasar untuk menentukan hak suara dan dividen pemegang saham, serta sebagai perlindungan bagi kreditor. Sedangkan untuk model bentukan, penggunaannya untuk reinvestasi dalam perusahaan, pembagian dividen, atau sebagai cadangan untuk menutupi kerugian di masa depan. Akuntansi menganggap pengungkapan modal yuridis tersebut tidak penting karena akuntansi lebih menekankan pada jumlah rupiah yang benar-benar disetor oleh pemegang saham sebagai jumlah rupiah kontrak antara perseroan dengan pemegang saham. Jadi, walaupun secara akuntansi yang menganut konsep kesatuan usaha, pemisahan ini tidak mempunyai makna ekonomik yang cukup berarti. Secara yuridis, pemisahan ini dianggap cukup penting dan harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan. Akuntansi menganggap pengungkapan modal yuridis tersebut tidak penting karena akuntansi lebih menekankan pada jumlah rupiah yang benar-benar disetor oleh pemegang saham sebagai jumlah rupiah kontrak antara perseroan dengan pemegang saham. Jadi, walaupun secara akuntansi yang menganut konsep kesatuan usaha, pemisahan ini tidak mempunyai makna ekonomik yang cukup berarti. Secara yuridis, pemisahan ini dianggap cukup penting dan harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan. Komponen-komponen ekuitas dalam statement keuangan dan konsep-konsep yang mendasarinya. Modal yuridis. Modal setoran dibedakan menjadi modal yuridis dan modal setoran lain atau agio atau premium modal saham. Modal yuridis adalah jumlah rupiah minimal yang harus disetor oleh investor sehingga membentuk modal yuridis atau legal capital. Tujuan penyajian modal yuridis ini adalah untuk memberi informasi kepada para pemegang ekuitas lainnya tentang batas perlindungan investasinya. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan nama modal saham atau capital stock. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini merupakan jumlah rupiah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham, walaupun dalam transaksi pembelian saham, jumlah rupiah yang disetor atau dibayar melebihi modal yuridis tersebut. Perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran ini adalah untuk membedakan secara tegas perubahan akibat transaksi operasi. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah 1. Pemesanan saham atau stock subscriptions. Kemudian yang kedua, obligasi terkonversi atau berhak tukar atau convertible bonds. Ketiga, yaitu saham istimewa terkonversi atau berhak tukar atau convertible stocks. 4. Dividen saham atau stock dividends. 5. Hak beli saham, opsi dan waran, stock rights, options, dan waran. Kemudian yang keenam adalah saham treasury atau treasury stocks. Di sini saya akan menjelaskan perubahannya. Jadi yang pertama itu pemesanan saham. Perubahan ekuitas ini terjadi ketika investor berkomitmen untuk membeli saham dengan pembayaran di masa depan. Modal setoran akan meningkat begitu pembayarannya dilakukan, meskipun saham belum sepenuhnya diterbitkan. Lalu obligasi terkonversi. Obligasi jenis ini dapat dikonversi menjadi saham, sehingga ketika konversi dilakukan, ekuitas pemegang saham meningkat karena utang obligasi diubah menjadi modal saham. Lalu ada saham istimewa terkonversi. Saham preferred yang dapat dikonversi menjadi saham biasa akan mengubah komposisi ekuitas, mengurangi jumlah saham preferred dan kemudian dividen saham. Perusahaan biasanya mendistribusikan dividen dalam bentuk saham tambahan kepada pemegang saham, yang mengakibatkan alokasi laba ditahan ke modal setoran tanpa mengubah total ekuitas secara keseluruhan. Lalu hak beli saham, opsi, dan waran. Nah, untuk instrumen ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan harga tertentu. Ketika hak ini dilaksanakan, modal setoran akan bertambah karena penerbitan saham baru. Kemudian itu ada saham treasury. Pembelian kembali saham oleh perusahaan mengurangi ekuitas karena kas atau aset lain digunakan untuk memperoleh saham tersebut. Nah, jika saham treasury dijual kembali, ekuitasnya itu dapat meningkat tergantung dengan harga jualnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep laba komprehensif dan cara penyajiannya. Pengertian laba komprehensif adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang berasal dari transaksi dan peristiwa lainnya.
Yang kedua yaitu komponen laba komprehensif. Yang pertama perubahan surplus revaluasi aset tetap dan aset tidak berwujud. Yang kedua laba atau rugi aktuarial atas program manfaat pasti. Yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian dari penjabaran laporan keuangan entitas asing. Yang keempat yaitu keuntungan atau kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir yaitu keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara penyajiannya. Laba komprehensif dapat disajikan dalam laporan keuangan dengan dua cara, yaitu yang pertama dalam bentuk tunggal, di mana laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Dan yang kedua yaitu dalam bentuk ganda, yaitu laba rugi periode berjalan disajikan dalam laporan laba rugi tersendiri, sedangkan pendapatan komprehensif lain disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi komprehensif.